sore Medan. Selamat sore Medan. Ya, ketemu lagi kita di acara yang sangat dinanti-nantikan oleh para penonton-penonton kita ya. Selamat sore Medan di edisi hari Kamis 7 Oktober 2021. Iya, betul. Oke, baik. Selamat sore. Selamat sore juga Truli Oktopurba. Oke, ya. Baik. Nah, buat para penonton setia kami acara Selamat Sore Medan, perkenalkan nama saya Truli Oktopurba dan saya Eti Wahyuni. Ini perdana ya. Ya, ini perdana kami tampil di sini. Kami adalah ganda campuran ya. Sebelum-sebelumnya kan laki-laki ke laki-laki gitu kalau ya. Kalau perempuan ke perempuan ya kan. Perempuan ke perempuan nah, gitu ya. Oh, ada juga kayaknya. Ada ya. Tapi itu ya, itu lapis pertama. Kita yang lapis kedua. Kita lapis kedua ya. Kita lapis kedua. Oke. Iya, dan Tribuners, sore hari ini kita akan membacakan serangkaian kejadian ya, peristiwa di Medan dan Sumatera Utara. Ada beberapa nanti yang akan kita bacakan. Cuman mungkin sore hari ini agak-agak cuaca gimana gitu ya, Tri ya. Tapi sebelumnya kita harus kasih tahu ke para penonton-penonton kita bahwa kita itu adalah host baru ya. Iya, host baru. Kemarin memang agak lama ini negosiasi untuk kontraknya Kak. Akhirnya baru setelah kesepakatan. Iya, ada kesepakatan akhirnya terjadilah ya seperti sekarang ini. Oke, buat para penonton mudah-mudahan seluruh penonton kami bisa mendapatkan informasi yang terbaik dari kami ya. Dari kami ya. Paling jangan lupa memberikan saran-saran terbaik juga untuk kemajuan Selamat Sore Medan dan juga tayangan-tayangan dari Tribun Medan Digital berikutnya ya. Betul. Dan jangan dibully ya. Iya, siap. Oke, gimana Kak hari ini? Kita akan membacakan. Cuacanya memang agak ini ya tadi ya. Kita bicara cuaca dulu atau langsung kita bacakan ini berita-berita hari langsung ini? Langsung saja ya. Langsung saja kali ya. Iya. Oke. Nah, baik. Yang pertama jadi ada tiga nih ya, ada tiga berita yang menurut kita cukup viral ya beberapa hari ini. Yang pertama aku baca dulu ya Kak ya. Iya, silakan Truli. Ini sepeda motor mogok saat menjambret, pelaku bersujud minta ampun ke korban. Ini kesialan yang luar biasa ini ya. Berita kedua apa nih? Berita kedua nanti ada bocah penderita atresia Biller. Butuh perhatian pemerintah. Oke, satu lagi. Jangan dulu kita bacakan biar Tribuners penasaran gitu ya. Pokoknya beritanya dahsyat. Siap. Kita bacakan dulu ya, Tru. Berita yang pertama ini silakan Truli. Oke, baik. Yang pertama itu ada berita sepeda motor mogok saat menjambret. Pelaku bersujud minta ampun ke korban. Ini nasib sial ini, ada kejadian seperti betul-betul ini. Kesialan dialami si Kodi Hardi namanya ini ya. Iya, baik, kita apa dulu ya? Aku baca dulu ya, Kak ya. Jadi ini warga Jalan Mangga. Namanya itu Kodi Hardi ya. Kodi Hardi. Jadi dia tinggal di Jalan Mangga, Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kisaran Timur. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Jadi dia ceritanya nih ya, dia gagal mencuri handphone milik Naila di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Karena sepeda motor yang digunakannya untuk melarikan diri itu mogok, ya. Nah, tapi memang banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini ya. Ini yang pertama ya. Jadi banyak kejadian itu. Ada nanti yang dia misalnya nyuri motor, tetapi tiba-tiba mogok gitu. Atau habis minyak kali ya. Tapi nggak ada kadang mogoknya, minyaknya masih ada gitu. Minyaknya masih ada gitu ya. Nah, Naila selaku korban mengaku lupa handphone miliknya yang diletakkan di dashboard sepeda motor gitu ya. Siap. Jadi dia ngeletakinnya itu sebenarnya itu di dashboard. Nah, ini salah satu peringatan juga ya. Dashboard itu kan sangat mudah untuk dicapai. Diambil, orang berlalu lalang pun bisa melihat. Iya. Tapi untunglah si Naila itu cepat sekali bertindak dan dia berteriak sekencang-kencangnya sehingga masyarakat mengejar dan berhasil mengamankan pelaku ya. Udah bisa kita bayangkan itu gimana lah kalau dia berteriak-teriak itu ya. Misalnya gimana kalau kakak misalnya dijambret handphone kakak maling. Kurang keras itu, Pak. Terlalu lembut. Gitu ya, nggak jadi maling. Oke, kira-kira seperti apa videonya? Ya, seperti apa videonya? Mari kita saksikan dulu videonya ya. Tengok ini di dashboard kereta baru ngambil. Ada yang lain? Tanya. Ada spesial itu. Di sini aja itu. Ada ini surat-surat kerekam ini.
pencuri ini tadi? Iya, Pak. Iya. Rusak tadi kira mau ngati atau gimana? Nah, cuma kata Tidak ceritain tadi HP tadi di mana? Aku letak di box depan kereta. mau kemana? Mau belanja, tapi ada yang ketinggalan jadi diambil sebentar. Pas mau balik udah diambil lagi. Terus diteriaki gitu. Ya teriak. Apa yang diambil? HP-nya Apa ya? Itu kejadian kira-kira jam berapa? jam 8:30 pagi. Kenal sama pelakunya? Enggak, Nama siapa? Laila. Iya, pulang dari mana? Kerjaan, Pak. Kerjaan apa? Bangunan itu kebangunan. Ah, pulang mau ke? Ke depan lagi, naik depan lagi dulu, Pak. Ah, Pak. udah itu, tengok ini Iya, Pak. di dashboard depan kereta. Kereta apa? Vario. Vario. Udah itu kau ambil. Iya, Pak. Udah kau ambil? Ketahuan, Pak. Ah, ketahuan. Yang punya jerit. Iya, Pak. Itu Iya, kejar Pak. masa. Iya, saya lemparkan, Pak. Oh, sempat kau lemparkan. Iya, Pak. Oh, kau buangkan ini. Iya, Pak. Jadi kenapa kau nggak bisa lari sampai bisa ketangkap? Udah dekat di pegang orang itu, Pak. Udah dekat sama orang masa, Pak. Oh, udah dikepung sama masa. Jadi kau diamankan langsung ini sama ini. Iya, Pak. Ada kawanmu? Nggak ada, Pak. Sendiri? Iya, Pak. Berapa kali kau ngambil gini? Mobil, Pak. Bang, sini lah bang. Ada drama-drama juga. Iya, tahu. Saya ceritakan sedikit bang, tertangkapnya ini penjabatnya bang. Nah, ini ada tadi pagi kita amankan seorang pelaku jambret di mana pelakunya mengambil satu unit HP milik korban sewaktu kereta sepeda motornya parkir di depan warkop Sahabat. Pas diambil HP satu unit HP tersebut dan si korban berteriak jambret atau maling, dan kemudian diamankan masyarakat yang kebetulan sekali sepeda motornya kehabisan minyak atau mogok. Dan setelah diamankan masyarakat dan kita mendengar berita tersebut, kita langsung turun ke tempat kejadian, langsung kita amankan dan kita bawa ke Polsek Kota, dan pelaku nggak sempat dimasakan oleh masyarakat. Dan setelah kita bawa ke Polsek, ya memang benar dialah pelaku yang mengambil satu unit HP tersebut. Apa yang diamankan dari pelaku? Yang berhasil kita amankan sepeda motor pelaku bersama dengan barang yang dicuri pelaku, yaitu satu unit HP milik korban. Oke. Iya, Ya, itu tadi pelaku videonya. dari perampokan handphone yang tertangkap ya. Ditangkap ya? Ditangkap, mungkin istilahnya lah ya. Yang pasti dia diamankan oleh petugas kepolisian. Dan ini tadi laporan dari reporter dari Kisaran ya, Alif ya. Alif. Ya, tapi tadi akhirnya kan dia ngaku juga sih sebenarnya ya, apanya. Kita agak penasaran juga ya, ini sebenarnya ceritanya Seperti apa sih? Seperti apa ya ceritanya? Detailnya ya. Oke. Dan kita sudah terhubung Dengan reporter Tribun Alif Al-Qadri di lokasi. Silakan. dari Kisaran. Ya. Selamat sore Alif. Selamat sore Bang Alif. Ya, selamat sore Bang Truli, selamat sore Kak Eti, selamat Ya, sore Medan. sore. Apa kabar? Sehatkah hari ini? Sore ini? Ya, alhamdulillah sehat Bang, cuman cuaca agak mendung nih Bang di sini Mendung Bang. ya. Di sini sudah hujan Alif. Iya. Oke, baik. Alif, bisa disampaikan laporannya Alif seperti apa kejadian tadi, mungkin bisa disampaikan kepada Tribuners sore hari ini Alif. Ya, terima kasih Kak Eti dan Bang Truli. Boleh disampaikan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada pagi hari tadi sekitar pukul 8:30 atau 8:30 pagi. Di mana lokasi kejadian tersebut di salah satu halaman warung makan seperti itu, Pak. Jadi korban yang merupakan seorang wanita lupa handphonenya diletak di dashboard sepeda motor Di dashboard, metiknya. ya. Nah, sehingga karena dia sempat teringat, dia kembali ke sepeda motornya untuk mengambil handphone dan barang belanjaannya. Kemudian belum sampai di sepeda motornya, ia melihat pelaku sudah mengambil handphonenya. Seperti itu, Mbak. Akhirnya berhasil diamankan. Pelaku berhasil diamankan karena
sepeda motor yang dikendarainya mogok, kehabisan bensin seperti itu, Mbak. Itu Nah, namun keterangan dari saksi tadi saya sempat konfirmasi, pelaku sempat kabur, mendorong sepeda motornya dan mencampakkan handphonenya, Mbak, seperti itu. Namun karena dikejar oleh massa, pelaku berhasil diamankan, seperti itu, Mbak. sempat dipukuli oleh massa, Alif? Kalau misalnya sempat dipukuli, seperti tidak, Mbak, karena saat itu kebetulan di depan salah satu bank di mana ada polisi yang ngepam. Sehingga polisi mengamankan langsung ada petugas kepolisian agar ya. tidak ya, Mbak, seperti itu. Iya, karena sekarang Truli ada tradisi ya atau apa sih namanya ya, kebiasaan di masyarakat kita begitu ada tertangkap maling, emosi massa langsung muncul, kemudian ya menghakimi lah ya secara langsung pada saat itu. Kemudian Alif, kira-kira dari TKP ke tempat pelarian si pelaku ini berapa jauh, Alif? Kira-kira 100 meter, Mbak. Tidak begitu jauh. Jadi 100 meter ya. tadi dibilang sama saksi mata, maksudnya korban ini sempat kabur, melarikan diri dengan mendorong sepeda motornya, Mbak. Seperti itu, Mbak. Dari situ mungkin dia melihat ada polisi agar tidak dimasa, dia berhentikan di situ, Mbak. Seperti itu. Jadi ininya gimana? Bagaimana? Korbannya bagaimana? Boleh diulang, Bang? Putus-putus suaranya. Korbannya bagaimana, Bang Alif? Ada juga tadi datang ke kantor polisi gitu? Atau selamat atau ada cedera pas mengejar atau bagaimana? Untuk korbannya, alhamdulillah tidak kenapa-kenapa, Bang. Hanya saja mengaku trauma karena baru kali ini dia merasakan itu, Bang. Karena dia itu masih SMA kelas 2, seperti itu, Bang. Oh, masih remaja ya? Masih sekolah, iya. Masih sekolah. Iya, tapi Bang, gimana lokasi di situ, Bang? Apakah memang dari wawancara mungkin pengamatan selama ini, apakah lokasinya memang rawan atau bagaimana? Dan ini bisa jadi membuat masyarakat bisa aware kan gitu dan waspada gitu terhadap lokasi tersebut? Aman-aman aja atau sudah sering kejadian seperti Untuk itu? Kalau untuk lokasi penjamretan, lokasi ini kemungkinan baru ini, Bang, terjadi. Namun kalau misalnya maling seperti kayak maling bunga, maling spanduk atau maling meja itu sering, Bang. Maling bunga juga di sana tren ya? Berarti di mana-mana ya, Alif ya? Maling bunga ya? Boleh ulang Kak, putus-putus suaranya. Oh ya, maling bunga tadi si Alif sempat menyinggung maling bunga. Berarti maling bunga ini di mana-mana ya, bukan hanya di sekitar Medan ya? Iya, Mbak, seperti itu kira-kira. Iya. Kemudian Alif, untuk pelakunya sendiri, pengakuannya apakah memang sudah pernah melakukan kejahatan serupa atau ini mungkin pertama kali atau bagaimana? Dalam pengakuannya ini merupakan kali pertamanya karena dia mengaku ini dia menganggur seperti itu, Mbak. Tidak ada pekerjaan. Dia pulang dari mencari kerja dari salah satu toko bangunan, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Oh, gitu ya. Sehingga karena dia tidak memiliki uang lagi, dia nekat mengambil handphone tersebut. Nah, yang parahnya lagi, Mbak, dia baru mengetahui bahwasanya korban itu yang pernah mempekerjakan dirinya, seperti itu, Mbak. Oh, dramatis sekali ya kalau begitu ya. Iya. Berarti ceritanya emang korbannya usaha apa gitu? Mungkin bekerja di usaha orang tuanya gitu? masih sekolah tadi. Korban ini memiliki kakak. Nah, kakaknya ini pernah mempekerjakan si korban, si pelaku seperti itu ya? di saling mengenal bangunan rumahnya seperti itu, Mbak. Harusnya jangan lagi lah. Kalau sudah bekerja di situ sudah dibantu, harusnya ya nggak boleh lagi lah seharusnya ya, Bang ya. Baik, Alif. Terima kasih laporannya, Alif. Iya. Tetap semangat ya, Alif ya, jaga protokol kesehatan. Siap, terima kasih Kak Eti. Terima Silakan kasih Bang Truli. melanjutkan tugas-tugas lagi ya, Alif ya. Iya. Selamat sore, Alif. Selamat sore Kak Eti, selamat sore Bang Truli. Iya. Baik. Iya, terima kasih. Nah itu tadi Kak ya, akhirnya ketangkap juga ya dan sudah diproses oleh kepolisian. Ya. Tapi ini harapan kita ya kepada seluruh warga lah ya Untuk agar waspada ya. berhati-hati ya, apalagi meletakkan handphone di dashboard kereta. Dashboard sepeda motor. Aduh, itu Kereta atau sangat sepeda motor? mengundang.
Saya masih orang Medan, Bung. Gitu. Jadi pakai kereta ya. Kereta, Oke. saya Iya, tetap oke. konsisten menggunakan kereta. Iya, baik. Nah, itu tadi laporan kita dari laporan Selamat Sore Medan dari Yang pertama Kota tadi ya. Kisaran ya. Itu yang Oke. pertama tadi dilaporkan oleh Alif Al-Kadri. Nah, selanjutnya kita masuk ke berita kedua ya. Berita Silakan. kedua ini berita bocah ini. Saya kalau bicara bocah ini selalu menimbulkan rasa haru ya. Apalagi ini menyangkut penyakit. Ini jadi bocah penderita atresia biler butuh perhatian pemerintah. Jadi penyakit atresia biler adalah kelainan bawaan lahir atau kongenital yang ditandai dengan gangguan saluran empedu pada bayi baru lahir. Mesti jarang terjadi, namun kondisi ini tidak dapat dianggap sepele. Ini terjadi di Jalan Medan Area Selatan, Gang Mulia. Wah, ini masih di Di seputaran Kota Medan, Ya, ya. ini si bocah bernama Ayla atau akrab disapa Ade. Hanya mampu merengek kesakitan. Saya kalau udah bicara bocah ini ya Trul ya, selalu terharu. Ia hanya berbaring di kamar dibantu oksigen dan dalam bernafas. Sudah seminggu ia mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi, namun kondisi Ayla belum menunjukkan kondisi membaik. Dan pihak rumah sakit sendiri tak mampu menangani penyakit yang diderita Ayla, sehingga akhirnya pihak keluarga membawa pulang ke rumah. Jadi ini walaupun kondisi Ayla ini masih belum membaik, tetapi dia harus pulang ke rumah karena rumah sakit tidak mampu menangani. Ini Olivia ini orang tuanya ya, Iya. dan orang tuanya Nama adalah orang tuanya Rahmat Hidayat dan pula Olivia namanya. Sarida ya. Oke, jadi kita pengen tahu juga nih, penasaran ya. Ternyata awalnya sebenarnya di dalam sejak dari kandungan ya sebenarnya terdeteksi normal ya. Nah, normal, kemudian sampai sebulan setelah lahir itu masih normal. Tetapi kemudian dia orang tuanya itu curiga itu ketika sisi mata anaknya itu yang berwarna kuning Nah, ya. ini salah satu gejala ya, tadi itu jadi penyakit gejala atresia biler tadi ya. Nah, jadi hingga kini Olivia menjelaskan bahwa keluarganya tidak mampu membawa ke rumah sakit Adam Malik itu karena memang masalah BPJS. BPJS. Ya, jadi itu kayaknya masalah klasik yang terjadi dalam sistem Di kesehatan masyarakat kita ya, di masyarakat kita. Mm. Dan ini mungkin harus ada edukasi terus-menerus ya. Iya. Edukasi, sosialisasi supaya masyarakat, apalagi masyarakat yang ekonomi tidak mampu, cobalah untuk mendaftar BPJS. Iya. Ini ada videonya, Kak. Coba Ada kita videonya, lihat. kita lihat seperti apa sih videonya. si adik-adik kita ini, si Ayla ini ya. Ayla. Atau Alia ini namanya ya, yang menderita penyakit Coba kita atresia lihat. Ya. biler. Mari kita sama-sama saksikan. Kita saksikan videonya. Jadi usus saluran ke operasi punya. Dia tidak mempunyai saluran Iya. empedu dan tidak bisa melewati ke itu di Jakarta, Bang. Oh, kesian dia, Bang. Udah berak darah juga. Pada saat waktu bayi itu dia normal-normal aja, matanya masih putih. Terus selang-selang 2 minggu gitu matanya nguning. Kami kira kena nggak kami jemur-jemur kan. Udah kita jemur-jemur tiap pagi. Terus kita juga konsultasi ke bidannya kurang jemur. Oke, kita tambah lagi jemurnya tiap pagi tuh udah kita jemur. Bu, perutnya kok makin besar ya karena belum makan nasi. Kami tunggu sampai 6 bulan makan nasi. Perutnya makin besar juga. Terus kami pergi ke spesialis Rita Anggraini yang di Jalan Amalion. Nah, kata Rita Anggraini, anak kami kena pembengkakan hati. Dari situlah kami mulai ngurus BPJS sampai sekarang BPJS-nya belum siap-siap juga, Bang. Terus kami dapat bantuan dari dinas sosial, dari tim Aulia Kes. Kami dapat bantuan ke sana ke Pringadi. Dari Pringadi lah kami tahu anak kami tidak ada saluran empedunya. Di CT scan di situ selama seminggu kami di Pringadi baru keluar semalam. Empedu sama apa? Empedu, ginjal semua sehat, Bang. Sehat. Ya tadi sebelum terjadi Dia tidak mempunyai saluran empedunya, jadi tidak bisa melewati ke usus 12 jari. Jadi hati dia yang bekerja keras selama ini. Makanan yang dia masuk, susu yang dimasuk itu hatinya yang bekerja keras. Sehingga dia nggak ada penyaringnya. Jadi dari pihak rumah sakit Pringadi seperti apa penanganannya? Penanganan mereka juga bagus. Mereka nyarankan untuk kami ke Adam Malik secepatnya supaya ditindaklanjuti dengan dokter bedah di sana. Soalnya penanganan
rumah sakit di Pringadi kurang. Terus kenapa dibawa ke rumah gitu? Disuruh pulang. Karena kami BPJS-nya belum siap, jadi kami pulang dulu aja Bang gitu. Nanti udah siap BPJS kami langsung bawa ke sana. Ada maling. Ada maling. Iya, itu tadi Truli masih kecil sekali adik tadi ya. Iya. Harus Dan menderita kita- penyakit separah itu. Kita Dan- juga sudah tahu masalahnya tadi ya, BPJS-nya juga tidak ada ya. Tapi Jadi, tadi sudah disampaikan oleh ibunya ya, dia sudah mengurus BPJS, tapi belum juga keluar. Mungkin ini bisa menjadi perhatian dari instansi terkait, bagaimana supaya dipermudah lah, karena ini kan kondisinya sudah sangat butuh pertolongan adik iya, kita iya, tadi iya, ya. Semoga dengan tayangan ini bisa menjadi jalan keluar ya, ada jalan keluar untuk adik kita tadi. Dan ini adalah laporan dari Bung Fadli. Saat ini mungkin sedang di lapangan. Ini dia. Selamat sore Bung Fadli. Selamat sore Kak Fadli. Eti, Bang Truli. Selamat sore Bang Fadli. Ya, oke Bang. Jadi gimana Bang perkembangan terbaru dari adik kita yang Menderita tadi menderita ya. sakit atresia tadi Bang? Yang kabar terbarunya Baik. gimana Bang? Baik Bang, jadi saat ini memang kendala utama itu BPJS ya Bang. Tadi kita sempat konfirmasi juga ke camatnya Medan Area, kebetulan di wilayah Medan Area. Nah, dia baru mengetahui kabar ini dan memang dia akan menyampaikan ke wali kota. Semoga ini menjadi titik terang agar si anak ini bisa dirujuk ke Adam Malik Bang. Seperti itu Bang. Oke, jadi BPJS-nya bagaimana Bang? Udah diurus juga gitu? Sudah hampir 2 minggu tadi penjelasan dari suaminya. Cuman memang sampai detik ini pun belum keluar juga. Jadi anak itu masih di dalam kamar. Oh. Dia hanya Sekarang dibantu dirawat dengan di rumah oksigen. Ya, Bung, ya? Dirawat di rumah ya? Iya Kak. Jadi perawatannya sebenarnya hanya oksigen aja Kak. Tidak ada obat-obatan lain Kak. Ya. Ada keluhan-keluhan barangkali kan perlu juga ya penonton-penonton kita juga melihat ya seperti apa sebenarnya ininya ya kondisinya sekarang. Barangkali ada keluhan lain yang dirasakan oleh si adik seperti itu, atau hanya dia tergolek saja di atas tempat tidur gitu, Ya, atau masih ada kecil sekali ya si bocah ya. keluhan-keluhan yang dirasakan. Ya mungkin karena usianya masih 7 bulan Bang. Dia hanya mampu merengek di atas tempat tidurnya. Dia bahkan tidak tahu dia kapan maafnya BAB atau kencing, dia itu tidak tahu. Karena memang setelah pulang dari Pringadi, orang tuanya itu mengatakan perutnya kian membesar Bang. Jadi saat ini memang kalau dilihat bahkan pusatnya itu sudah menonjol sebesar kira-kira jempol tangan orang dewasa Bang. Itu sudah keluar Bang. Tapi Bung, tadi dikatakan bahwa rumah sakit umum tidak mampu untuk menangani. Apakah ini terkait dengan pembiayaan atau teknologi dari rumah sakit itu sendiri dan fasilitasnya? Bagaimana ini? Mungkin bisa diceritakan. Nah, kalau dari keterangan tadi ibunya memang fasilitas medisnya tidak memadai sehingga disarankan untuk dirujuk ke Adam Malik karena di sana fasilitasnya lebih lengkap. Seperti itu Kak, kira-kira. Baik, terima kasih Bung Fadli laporannya. Baik Kak. Tetap semangat. Ya. Oke, Semoga selamat sehat sore selalu Kak ya. Eti. Siap, Bang terima Truli. kasih Bang. Lanjutkan tugas-tugas Anda ya. Iya, kita berharap mudah-mudahan segera selesai proses Ada pengurusan jalan BPJS keluar ya. gitu, dan si adik juga cepat dibawa ke rumah sakit Dan dan itu mungkin ditangani. satu sinyalemen Bung Truli, kalau mata anak menguning tadi ya, salah satu ciri khas ciri-ciri awal ya, ciri-ciri awal mata anak menguning. Nah, itu kan mungkin perlu diwaspadai juga mungkin untuk orang tua juga. Jadi kalau ada gejala-gejala awal seperti itu bisa cepat ditangani. Barangkali kalau lebih cepat ditangani akan bisa lebih mudah untuk dipulihkan. Ya, Gitu betul sekali. Ya. Oke, baik. Kita akan menyampaikan laporan terakhir ya. Nah, ini tadi yang ketiga. kita suruh penonton Yang kita tadi bersabar. sembunyikan. Dan sekarang saatnya untuk kita buka. Oke, Bung, silakan Bung dibacakan. Ya, jadi itu Kapolda Sumut itu berjanji akan menindak tegas pelaku penganiayaan dan penculikan warga Patumbak yang dibuang ke hutan di kawasan Brastagi. Ya. Aduh, sekarang sepertinya musim ya menculik dan menganiaya ya. Ya, sepertinya bukan sudah kasus jadi pertama ini, Bung. ya, bukan kasus beberapa kali. Seingatku juga ya, seingatku juga bukan yang pertama gitu, udah beberapa kali ya. Bahkan ada yang sampai berakhir di ini ya, dibunuh gitu ya. Iya. Dibunuh.
Tapi kalau kita lihat ini kejadiannya kan sudah hari Jumat yang lalu ya, sudah 1 minggu, tetapi sebenarnya sudah satu pekan, dan peristiwanya ini sebenarnya masih cukup mengundang perhatian ya orang ya. Ya, jadi akhirnya Kapolda dan pun belum membuat ditangkap statement. dan memang belum ditangkap sampai sekarang. Jadi kan orang-orang juga pasti penasaran ya, ini kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh polisi, dalam hal ini Kapolda Sumut ya. Nah, padahal kasus ini juga sudah dilaporkan oleh keluarga korban ke Polresta Deli Serdang, tapi juga belum ada tindak lanjut dan pelakunya masih berkeliaran ya. Pelakunya ternyata adalah ini oknum ya dari TNI, tapi yang sudah disersi. Reserse ya. Disersi ini. Oh gitu, Jadi akan segera. Oh ya, udah tahu ya pelakunya ya, iya. pecatan Ini TNI kan ada Daniel laporan Ginting. ini sebetulnya berita follow up ini, Bung Truli. Kemarin sudah disampaikan juga. Ini kan akhirnya buka suara Kapolda. Selama ini kan masih sampai di tingkat Polresta ini, Polresta Deli Serdang ya, di wilayah Patumbak, warga Patumbak. Jadi ini kejadiannya sudah kira-kira 1 pekan yang lalu. Kalau sudah ada statement dari Kapolda, semoga ini menjadi perhatian ya, bahwa kasus ini akan diseriusi. Iya, oke. Nah, coba kita lihat, ada videonya kayaknya. Videonya, ada ya. Kita saksikan dulu tahu videonya. Seperti... Mungkin ini ada pernyataan dari Kapolda langsung. Silakan, Bu. Bu Helenisa, ini kan putra Ibu ini menjadi korban penganiayaan. Patumbak yang 2020, Patumbak 2021 yang kemarin. Bang, matanya dipukul pakai apa nih, Bang? Pakai tangan kosong sama pakai kayu. Pakai tangan kosong. Bang, itu Abang sempat waktu dipukul ya, Bang, diikat atau apa? Pertama dipukul, baru diikat. Diikat pakai apa itu, Bang? Diikat pakai kabel. Kabel ya. Iya. Diikat baru dipukuli gitu. Iya. Berarti matanya dipukuli pakai kayu sama tangan. Iya. Di mana tuh Bang dipukuli ya, Bang? Di Pantai Kasan. Pantai Kasan ya. Itu ada yang menyaksikan nggak, Bang? Tuh Abang dipukuli, Bang? Ada. Siapa tuh, Bang, yang menyaksikan itu? Namanya Agung sama Pacul. Agung sama Pacul itu siapa, Bang? Itu saudara sangka. Oh, saudara si tersangka ini ya. Berarti itu posisinya gimana, Bang? Abang diikat. Iya. Gimana posisinya? Bisa di gimana? Tangan diikat ya. Iya. Baru didudukkan. Iya. Mata dipukul pakai kayu gitu ya. Iya. Bang, selama dalam perjalanan di mobil itu apa aja yang disampaikan sama Bang sama kedua pelaku? Ini kan habis dipukuli, pas mau dibawa ke Karo, ada nggak percakapan dia yang disampaikan ke Abang atau diancam atau apa? Ini dipukul apa, Bang, dengkulnya? Ini seret, Bang. Diseret ya? Iya, diseret, Bang. Kalau yang di badan ada di badan. Di badan. Di belakang. Ini semua nih, dengkul-dengkul ini ya? Ini kemarin sempat berdarah ya, Bang? Iya. Keluarin darah aja. Ngeluarin darah aja, Bang? Selama berapa hari, Bang, ngeluarin darah, Bang? Ya, selama 2 hari lah. 2 hari ngeluarin Di darah. rumah sakit ngeluarin darah. Yang paling parah yang sebelah kiri nih ya, Bang ya? Iya, cuman ini katanya nggak ada gangguan, cuman yang ini retak katanya. Yang ini retak. Pipinya. Oh, retak ya, Bang, pukul pakai kayu ya? Iya. Retak wajah ini ya. Ini tulang pipi ini retak. Yang jelas saya akan tangani itu dengan tegas, saya akan ungkap ya. Tidak ada boleh melakukan tindakan melanggar hukum terhadap hak-hak seseorang. Apapun tindak pidana yang dilakukan, Polda Sumatera Utara akan melakukan tindakan tegas, apalagi yang berbau preman dan upaya-upaya pemaksaan. Mohon dukungan teman-teman, mudah-mudahan bisa terungkap. Pak, imbauan Pak, saat ini keluarga mau mengungsi, Pak. Ya. Karena khawatir, Pak. Saya akan berikan pengamanan. Saya akan segera memberikan pengamanan dan kita akan libatkan LPSK untuk menjamin keamanan korban. Ya. Iya, itu tadi Bung Truli dan Tribuners, korban penculikan, sekaligus tadi ada statement dari Kapolda, Bapak Panca menyatakan tentang apa yang akan tindak lanjut setelah kasus penculikan tadi. Dan sepertinya memang kasus penculikan ini tidak pernah habis ya. Ada selalu kasus kekerasan dan penculikan. Kemudian juga ya seperti main hakim sendiri begitu ya, Bung ya. Ini semoga memang ini diseriusi ya kasus ini ya, diusut secara tuntas sampai pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Tapi perlu juga nih kita tahu kabarnya ya sudah seperti apa korban gitu, seandainya misalnya kondisi terkini ya. Iya, tidak ada juga upaya dari ini ya. Tapi mudah-mudahan lah ya segera kalau sudah Kapolda yang bicara, sepertinya akan ada titik terang ya di ujung jalan sana pun walaupun terasa sedikit cahayanya gitu ya. Oke, kita sudah tersambung dengan reporter Tribun Medan
Bang Freddy. Selamat sore, Bang. Ya, halo, selamat sore Bang Ruli dan KSI. Ya, selamat sore. Ya. Bagaimana laporan mungkin bisa disampaikan? Iya, gimana Bang? Tadi sudah ketemu dengan korban ya Bang ya? Sudah ketemu dengan korban? Ya, itu video baik. tadi ya. Sudah ketemu dengan Bang korban? Nah. Truli. Halo? Ya. Ya, halo Bang Truli dan Ya, halo, juga suaranya jelas, KSI. suaranya jelas. Iya, jadi saat ini saya sudah berkomunikasi dengan korban dan juga ibu korban. Jadi ibu korban mengatakan bahwa saat ini ia bersama korban dan juga adiknya yang kecil itu sudah mengungsi di rumah saudaranya yang jaraknya itu agak jauh dari rumah mereka. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih detail di mana lokasinya, tapi yang pasti mereka sudah pindah rumah begitu. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya ancaman-ancaman dari para pelaku, baik dari pelaku sendiri dan juga keluarga dari pelaku, karena memang sampai saat ini kedua pelaku itu belum juga ditangkap begitu. Dan tadi seperti yang sudah Bang Truli dan KSI jelaskan bahwa Kapolda Sumut itu langsung mengatensi bawahannya agar segera mengungkap dan menangkap para pelaku ini, yakni yang bernama Andi, itu merupakan warga Jalan Pantai Kasan, di mana rumah Andi dan korban ini saling berdekatan. Sementara satu pelaku lainnya itu bernama Daniel Ginting yang merupakan pecatan dari TNI Sriwijaya Palembang, begitu. Dan tadi Kapolda itu langsung menginstruksikan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Tatan, dia memerintahkan agar segera mengungkap kasus ini dan meminta kepada Polres jajaran itu juga turut serta membantu begitu, KSI dan juga Bang Tri. Tetapi dapat saya informasikan bahwa baru saja sekitar 5 menit yang lalu saya menghubungi ibu pelaku bahwa tim dari Polda Sumut itu sudah langsung turun ke rumah mereka dan langsung berupaya mengejar pelaku. Dan kemudian disusul oleh tim dari Polresta Deli Serdang. Itu nampaknya bukti dari atensi dari Kapolda Sumut Irjen Pancaputra yang langsung menginstruksikan kepada bawahannya agar segera mengungkap pelaku penganiayaan dan penculikan ini, yang pada saat itu korban itu dianiaya di Patumbak di Pantai Kasan, lalu dibawa ke Biru-Biru dan dibuang di Jalan Jara Muda itu di Brastagi, tepatnya di dekat pasteurisasi susu sapi atau Universitas Quality Brastagi. Begitu KSI dan juga Bang Truli. Iya. Baik, Bang Freddy nih, aku mau tanya dulu nih Bang, ya barangkali kan ini kita perlu juga merefresh kepada penonton-penonton kita ya, atau barangkali mungkin si korban juga ada cerita ke abang gitu, misalnya apa sih barangkali bisa flashback lagi, barangkali kemarin itu penyebabnya penculikan. Karena apa sih, mungkin si korban juga sudah cerita gitu. Ya, baik Bang Truli dan juga KSI dan juga pemirsa sekalian. Jadi korban itu mengatakan bahwa ia itu dituduh sebagai rusa atau informan dari kepolisian karena salah satu pelaku ini yakni Andi itu diduga merupakan bandar sabu di daerah situ. Jadi ia dituduh, Andi ini dituduh sebagai informan yang memata-matai si Andi ini yang diduga sebagai bandar narkoba, sehingga atas tuduhan itu ia merasa tidak senang dan tidak aman sehingga melakukan penculikan pada saat Pandi Wayudi sedang berada di warung internet yang tak jauh dari rumahnya. Jadi di situ sebagai informasi, jadi di situ Pandi yang tengah bermain di warung internet itu dibekuk oleh Andi dan dibawa ke mobil berwarna hitam yang ada di depan warnet. Dan pada saat itu di dalam mobil itu sudah ada Daniel Ginting. Dan kronologisnya adalah setelah dari warnet itu si pelaku Andi ini menghubungi orang tuanya yang ada di rumah, bahwasanya dia mengatakan bahwa tolong buatkan surat begitu, surat yang belum diketahui apa isinya. Di situ tak lama kemudian pacar si Andi ini datang mengantarkan surat itu dan kemudian mereka langsung pergi ke Pantai Kasan. Jadi Pantai Kasan itu merupakan sungai di mana tempat tersebut merupakan pangkalan galian pasir di sungai. Disitulah si Pandi Wayudi ini dia aniaya oleh Andi dan juga Daniel, di mana di situ juga disaksikan oleh dua saudara dari si Andi, yaitu Pacul dan satunya lagi itu merupakan saudara dari si Andi. Di situ disaksikan jadi korban itu diikat menggunakan kabel listrik
tangannya ke belakang, lalu didudukan di kursi kayu. Di situ ia dihajar habis-habisan menggunakan kayu dan tangan kosong hingga matanya itu lebam-lebam, matanya mengeluarkan darah dan tulang pipi sebelah kirinya itu retak. Lalu setelah itu Andi dan Daniel ini membawa Pandi ke Biru-Biru. Itu lokasi memang cukup jauh, sekitar 1 jam dari lokasi penganiayaan itu. Di situ si Andi membawanya ke daerah Biru-Biru, di mana mereka bertemu dengan salah satu anggota kepolisian yang diduga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Namorabe. Di situ mereka mengatakan bahwa Pandi ini harus dipenjarakan dengan dalih bahwa Pandi ini merupakan pengedar narkoba, dan di situ juga sempat dimasukkan narkoba ke kantong celana si Pandi. Namun oknum polisi itu menolak karena kondisi Pandi yang cukup parah begitu. Karena memang akan jadi pertanyaan mengapa menangkap pengedar narkoba sampai bawa belur hampir mati begitu. Karena permintaan mereka itu tidak dituruti oleh salah satu oknum anggota Polsek Biru-Biru. Mereka langsung menuju ke Brastagi. Di situ sebelum Pandi Wahyudi dibuang, ditendang, Pandi disuruh tanda tangan surat berwarna putih yang belum diketahui apa isinya, seperti yang saya bilang tadi. Lalu Pandi ditendang di hutan-hutan di Brastagi, begitu Kak Eti dan juga Bang Truli. Iya. Jadi ini korban namanya Fandi, salah satu pelaku namanya Andi, begitu ya Bung Freddy ya? Korban namanya Pandi dan pelaku namanya Andi dan Daniel. Salah satu pelaku ya. Bung, bisa di flashback juga Bung. Dari mulai penculikan sampai kemudian si Fandi ditemukan di hutan itu berapa lama durasi waktunya? Jadi Pandi itu dibuang sekitar dini hari, sekitar pukul 2 dini hari, dan dia itu pada saat itu ketika dibuang dia itu langsung mencari rumah warga terdekat. Jadi pada saat itu ia menemukan sebuah gubuk di mana milik petani di sekitar situ. Di situ ia meminjam handphone milik warga itu untuk menghubungi ibunya melalui pesan messenger atau Facebook begitu. Di situ ia mengabarkan di mana lokasinya begitu, dan sekitar pukul 5 pagi itu dia mulai mengabarkan, dan keluarganya itu baru bisa menjemput Pandi Wahyudi itu sekitar pukul 17.00 sore gitu. Karena memang jika dilihat dari Google Map begitu, jarak dari lokasi rumah si Pandi ini ke lokasi itu, ke pasteurisasi susu sapi di Brastagi itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam begitu, dan apalagi lokasinya itu cukup jauh dari jalan raya, Jalan Jamin Ginting Brastagi itu aja menuju lokasi itu sekitar 20 menitan begitu. Jadi pada saat itu keluarga sedikit kesulitan, sehingga dari jam 5 pagi sudah dikabarkan jam 5 sore baru bisa ditemukan. Begitu. Kemudian kejadian penculikan sendiri sore hari atau mungkin di siang pagi? Ya, kejadiannya itu Jumat malam hari. Malam, ya? Jadi pada saat itu Fandi ini datang ke warnet di tadi ya? Patumbak 1 itu sekitar pukul 18.00 WIB. Begitu. Dan kejadian itu sekitar pukul 22.00 WIB begitu. Kak Eti dan juga Bang Truli. Lengkap sekali ya laporannya. Jelas sekali laporannya Freddy. Terima kasih Bung. Ya baik, mudah-mudahan kita berharap kasus ini bisa segera diselesaikan oleh kepolisian. Dan Bang Freddy silakan Bang, bisa terus diupdate. Kita tunggu terus laporan-laporannya terkait kasus ini ya Bang ya. Terima kasih Bang Freddy. Selamat sore, selamat bertugas Bung. Sore. Ya, itu tadi ya ceritanya sebenarnya cukup ini ya, haru biru ya. Dan kalau dari ini ya, dari pemaparan reporter kita tadi sebenarnya informasinya sudah cukup jelas ya. Siapa orangnya gitu ya, di mana lokasinya jelas sebenarnya. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya tidak sulit ya bagi polisi untuk menemukan. Seharusnya. Kalau kita ya bilang aja lah seharusnya ya, tapi mungkin di lapangan nggak tahu juga ya. Dan salah satu hal yang mungkin jadi perhatian juga bahwa kejadian ini sampai akhirnya membuat keluarganya tadi ya, dari ibu dan adiknya si korban harus keluar dari rumah untuk sementara waktu, mengungsi karena takut ada intimidasi dan ancaman. Oleh sebab pelakunya itu belum diproses, belum ditangkap. Jadi ya ini harus menjadi perhatian ya, harus menjadi perhatian supaya bisa diselesaikan secara hukum semuanya. Iya, oke, baik. Itu tadi jadi kayaknya cerita kita hari ini
cerita sedih semua ya. Ada Cerita yang sedih. kehilangan handphone, ada yang sakit, dan ada terakhir yang diculik. penculik. Iya, mudah-mudahan pas besok dan seterusnya ada Iya, cerita-cerita ada kabar menarik gembira, juga ya, kabar iya. gembira untuk kita di tengah pandemi yang Iya, tak tahu kapan betul. akan berakhir ini. Iya, betul. Baik, kayaknya nggak ada lagi nih, Kak. Kita cuma punya 3 berita. Tapi jangan lupa bahwa ini hanya yang kita laporkan Selamat Sore Medan. Iya. Kita masih banyak lagi berita-berita menarik yang lain, ada di online, ada juga di cetak, ya. Bung Truli, tentu saja tetap ikuti Tribun Medan di semua platform kita ya, dengan informasi terkini dan paling terupdate. Iya. Dan ada lagi, Kak? Kita Kalau tutup dari aku sudah selesai, nggak ada lagi. Ya itu saja sore hari ini Tribuners. Terima kasih atas kesediaannya. perhatiannya untuk menonton terus live Facebook kita, dan kita masih punya serangkaian acara-acara menarik lain. Tetap ikuti Facebook Tribun Medan. Selamat sore, sampai jumpa. Saya Eti Wahyuni pamit. Dan saya Truli Oktopurba. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Bye bye.